Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kelima ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesua HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kebajikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam Engkau. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Saudara, minggu lalu kita memperingati hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam diri manusia, sebab melalui Roh Kudus itulah kita diberikan kuasa, kemenangan, dan sukacita, damai sejahtera, ada pengendalian diri. Dan hari ini saya berikan temanya, Roh Kudus membuahkan kasih bagi manusia. Sekali lagi, Roh Kudus membuahkan kasih bagi manusia. Buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Dan kita tahu buah kasih itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak menyombongkan diri, ia tidak memegahkan diri, ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak menghasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi bersukacita dengan kebenaran. Ia menanggung semuanya, percaya semuanya, mengharapkan semuanya, ia tabah menanggung semuanya. Kasih tidak pernah hilang, tetapi baik nubuat, ia akan ditiadakan, maupun bahasa lidah, ia akan berhenti, bahkan pengetahuan akan dilenyapkan. Saudara perhatikan, baik bahasa lidah atau bahasa roh, nubuat, itu akan berhenti, semua pengetahuan akan berhenti, tapi yang kekal adalah kasih. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menegaskan tadi, kalau kita sudah hidup dalam Yesua HaMasiah, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka otomatis kita memiliki kasih. Nah, apa ciri-ciri daripada orang yang sudah hidup dalam kasih? Yang pertama-tama adalah orang itu pasti berpanjang sabar. Di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Oleh karena itu, aku tawanan di dalam Adonai menasehati kamu untuk hidup layak akan panggilan yang kamu telah dipanggil, dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, supaya saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain dalam kasih. Jadi kita perhatikan di sini, kalau kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti berpanjang sabar, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik. Kita mau belajar tetap mengucap syukur, karena itulah yang ditegaskan di dalam buah kasih yang pertama tadi, berpanjang sabar. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam kasih?
orang itu pasti bermurah hati. Kita ingat bagaimana ya Yusuf, seorang yang dibuang oleh saudara-saudaranya ya ke dalam sumur karena iri hati. Tetapi ketika Yusuf sudah berhasil di Mesir, saudara-saudaranya datang yaitu untuk membeli makanan kepadanya, dan Yusuf menjelaskan di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-9 yang berbunyi. Lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Aku mohon mendekatlah kepadaku," dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab inilah tahun yang kedua terjadi kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak maupun menuai. Dan Elohim menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan bagimu di negeri ini, dan untuk menyediakan penghidupan bagimu melalui penyelamatan besar. Maka sekarang bukan kamu yang telah menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan Dia telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh isi rumahnya dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bergegaslah dan pergilah kepada ayahku, dan kamu harus menyatakan kepadanya, demikianlah Yusuf anakmu berkata, Elohim telah mengangkat aku sebagai tuan bagi seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, janganlah menunda. Saudara perhatikan di sini bahwa buah kasih itu yaitu bermurah hati, ia tidak cemburu, dan orang itu pasti tidak menyombongkan diri. Itu dibuktikan oleh Yusuf menghadapi saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Yusuf tidak sakit hati, Yusuf tidak kecewa, Yusuf justru bermurah hati, ya. Dia tidak menyombongkan diri tapi rendah hati. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, memiliki kasih, otomatis Yusuf juga berpanjang sabar, bermurah hati. Dia tidak suka cemburu, dan orang itu tidak menyombongkan diri. Itu dipraktekkan oleh Yusuf semua kepada saudara-saudaranya, karena dia sudah hidup di dalam kasih daripada Yahweh. Ketika manusia diciptakan, Yahweh menunjukkan kasih-Nya bagi manusia. Karena apa? Sebelum manusia diciptakan, diberikan dulu, sediakan dulu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dan kita tahu ketika manusia jatuh dalam dosa juga, Yahweh menunjukkan kasih-Nya, ya, bagaimana Adam dan Hawa telanjang dan mereka menyemat dengan daun pohon ara badannya, maka Yahweh ganti pakaian mereka dengan kulit daripada binatang. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 dan 21. Jadi ketika manusia juga jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka Yahweh menunjukkan kasih-Nya. Dia datang ke dalam dunia ini, berubah menjadi manusia. Itulah Yeshua HaMasyiah yang mengadakan tanda-tanda mujizat, dan setelah itu dia ditangkap dan disalibkan. Dan ketika dia berada di atas kayu salib itu, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
karena itu bukti kasih daripada Yesus HaMasyiah kepada manusia. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, otomatis kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, pasti tidak menyombongkan diri. Sekarang banyak orang menyombongkan diri. Lagi miskin, kepalanya nunduk. Lagi kaya, kepalanya ke atas. Ya, lagi miskin, bahasanya lemah lembut, setelah kaya menjadi sombong. Harusnya kalau engkau sudah hidup dalam Yesus HaMasyiah, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, mau miskin mau kaya, engkau tetap rendah hati, karena orang yang sudah hidup dalam Roh Kudus pasti dia memiliki sifat yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Seperti Yusuf tadi, kamu menjual aku ke sini, tapi rencana Yahweh menyelamatkan bangsa yang besar, yaitu Mesir, dan juga keturunan daripada Yakub. Saudara, di akhir zaman ini begitu banyak orang sombong, entah apa yang mau disombongkan. Padahal kita tahu napas kita dari Yahweh. Ya, tubuh kita juga yang ciptakan adalah Yahweh. Mati hidup kita ditentukan oleh Yahweh. Jadi harusnya kalau kita sudah hidup di dalam Yahweh itu, kita hidup di dalam kasih-Nya, dan kita membuahkan buah kasih tadi, yaitu orang itu pasti tidak menyombongkan diri. Berikutnya, orang itu tidak memegahkan dirinya. Ya, kita ingat di dalam Daniel pasal 2 ayat 26 sampai 28, ketika Raja Nebukadnezar memiliki mimpi, tidak ada ahli-ahli nujum di kerajaan Babel mengartikan mimpinya, maka dipanggillah Daniel. Saya dengar kau bisa mengartikan mimpiku, tetapi Daniel menjawab, ada Yahweh yang mengartikan mimpimu ya Raja. Jadi ini sifat yang betul-betul tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Sekalipun Daniel dipakai oleh Yahweh mengartikan mimpi itu, dia tetap rendah hati. Jadi kalau kita betul-betul sudah hidup dalam pimpin Roh Kudus, memiliki sifat yang rendah hati. Orang itu berikutnya, kalau kita sudah hidup di dalam kasih, dipenuhi Roh Kudus, maka sifat orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak mau lagi mengerjakan yang tidak pantas. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 10, dan terjadilah sekalipun bujukan wanita itu kepada Yusuf dari hari ke hari, tetapi dia tidak mendengarkan kepadanya untuk berbaring di sisinya, bersetubuh dengannya. Kita tahu ketika Yusuf menjadi pembantu daripada Potifar dan apa yang dikerjakan berhasil, dan istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan mengajak Yusuf untuk berzina, tetapi Yusuf tidak melakukannya karena dia ada pengendalian diri, yaitu bahwa dia tidak mengerjakan yang tidak pantas. Jadi kalau pada saat ini ada banyak orang nilainya bagus hanya karena nyontek copy paste dari orang lain. Ada banyak usahanya berhasil, banyak harta, tapi dari tipu-tipuan atau dari rentenir, dari menjalankan uang, kelihatannya engkau orang hebat padahal tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, seharusnya kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam kasih, dan kita mengerjakan apa yang berkenan kepada Yahweh itu. Kita ingat ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, maka dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi Petrus kembali kepada hidup lamanya. Dia menjala ikan sepanjang malam dengan murid-murid yang lainnya, tetapi tidak ada satu ekor pun dapat yang mereka dapatkan. Dan kita tahu ketika
Tuhan Yesus datang, mereka tidak kenal, maka Tuhan Yesus katakan, tidak adakah kamu punya lauk? Tidak ada. Mereka nggak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Tebarkan jalamu, maka mereka menebarkan jalannya. Dan dapatlah ikan yang banyak, yaitu 153 ekor. Itu di dalam Yohanes pasal 21 ayat 11. Dan setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, karena Petrus ini ada dua kesalahan yang fatal yang dia lakukan. Yang pertama-tama ketika Tuhan Yesus diadili, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Padahal dia berkata, sekalipun yang lain menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau, bahkan aku siap mati. Tapi Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Karena apa? Tidak ada kasih yang benar di dalam hati daripada Petrus. Namun setelah tadi mereka menjala ikan dapat 153 ekor tadi, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Kita ingat Petrus sebelum menjadi murid Tuhan Yesus adalah penjala ikan. Tapi Yesus masih katakan, aku jadikan engkau penjala manusia. Namun Petrus kembali kepada hidup lamanya, menjala ikan kembali. Itu kesalahan Petrus yang kedua. Maka ditanya di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Dia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dia berkata kepadanya, berilah makan anak-anak dombaku. Dan berkata lagi kedua kalinya kepadanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Ia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dan dia berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Petrus menjadi sedih hatinya karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, engkau menyayangi aku? Maka dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu, engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau. Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku. Itu tugas Petrus untuk memberi makan domba-dombanya karena tadi dia sudah kembali kepada hidup lama. Jadi kalau kita sudah hidup dalam Yesus HaMasiah, kita harusnya betul-betul mau, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ya, kita tahu bagaimana kalau kita sudah hidup dalam Dia tidak lagi mau mengerjakan yang tidak pantas, tapi apa yang berkenan kepada Yahweh itu. Berikutnya, apa ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam kasih? Orang itu tidak mau mementingkan dirinya sendiri. Di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8-9, bagaimana Abraham dengan Lot, para gembalanya mereka saling berkelahi merebutkan tempat penggembalaan. Maka Abraham memanggil Lot. Lot itu anak daripada abangnya Abraham. Dia berkata, Lot, daripada kita ribut, lebih baik kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Maka Lot mengambil pilihan ke daerah yaitu Sodom.
Dan kita tahu dari segi kedudukan Abraham itu bisa saja mengusir Lot itu. Pergi kamu mengikut kepadaku, jadi kau tidak ada hak. Tetapi justru orang yang memiliki kasih, ia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan orang lain. Jadi kita belajarlah hidup seperti Abraham tadi, peduli kepada orang yang sedang membutuhkan. Berikutnya, apa ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam kasih? Orang itu tidak suka menghasut, tapi memberikan damai sejahtera kepada orang. Sekali lagi, tidak suka menghasut, tapi memberikan damai sejahtera kepada orang. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Yeshua HaMasyiah, dipenuhi Roh Kudus, selalu memberikan damai sejahtera kepada orang. Jadi kalau engkau hanya senang mencaci maki orang, mencari-cari kekurangan orang, menjelek-jelekan orang, atau mengingat-ingatkan kekurangan orang lain, engkau belum hidup di dalam kasih. Karena orang yang sudah hidup dalam kasih selalu membawa damai sejahtera bagi orang lain. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus setelah bangkit dari kubur, perkataan yang dia ucapkan pertama kali, damai sejahtera bagimu. Jadi kalau kita orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ada kasih, selalu membawa damai kepada orang lain. Ya. Berikutnya, apa ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam kasih? Orang itu tidak suka menghitung-hitung yang jahat. Kita ingat tadi di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-9, bagaimana Yusuf mengatakan di dalam Kejadian pasal 50 lebih jelas dikatakan yang berbunyi demikian, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan saudara-saudara pun datang dan tersungkur di hadapannya dan berkata, lihatlah kami ini budak bagimu. Maka berkatalah Yusuf kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku pengganti Elohim? Dan mengenai kamu, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Elohim merekakannya untuk kebaikan, untuk bertindak sebagaimana yang terjadi sekarang ini, agar dapat memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Dan sekarang janganlah kamu takut, akulah yang akan menanggung kamu, anak-anakmu, dan dia menghibur mereka, dan dia sungguh-sungguh berbicara ke hati mereka. Kita lihat di sini bagaimana saudara-saudara mengatakan mengakui kekurangannya, tetapi Yusuf berkata, ya, bahwa aku tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Harusnya kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, hidup dalam Yeshua HaMasyiah, ada kasih. Kalau ada kasih dalam diri kita, tidak lagi mengingat-ingat kekurangan orang lain masa lalunya. Yang kita ingat adalah kebaikan daripada Yahweh yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, dan menerima kita apa adanya. Harusnya kalau Yahweh menerima kita apa adanya, kita pun menerima orang lain apa adanya. Sekalipun kita mungkin berulang-ulang berbuat dosa, ketika kita minta ampun, Yahweh nggak tanya begini, kamu kemarin berbuat dosa, sekarang ulangin lagi, kamu jahat kamu. Yahweh tidak demikian. Begitu kita minta ampun, dia hapus segala kekurangan kita. Kalaupun kita jatuh lagi dalam dosa, dia terima kita apa adanya. Jadi harusnya kalau kita sudah hidup dalam kasih,
Jangan mengingat-ingat lagi hal-hal yang buruk tentang masa lalu kita, hal-hal yang buruk tentang masa lalu orang lain, karena kita sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, memiliki kasih, mengampuni, bahkan memberkati seperti Yusuf. Jangan takut, aku menyediakan yang menanggung kamu, anak-anakmu, menyediakan makanannya, tempat tinggalnya. Ini luar biasa kasih yang sempurna. Jadi kita harus hidup dalam kasih, bahwa kalau kita sudah hidup dalam kasih, buahnya bahwa kita sedih melihat ketidakadilan dan bersuka cita karena kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kasih, kita sedih melihat orang lain yang tidak melakukan kebenaran, tapi kita bersuka cita melihat kebenaran orang. Di dalam Mazmur 97 ayat yang ke-11-12, cahaya dipancarkan kepada orang benar dan sukacita bagi yang lurus hatinya. Bersukacitalah di dalam Yahweh, hai orang-orang benar, bersyukurlah sebagai peringatan akan kekudusannya. Jadi kita bersukacita karena melakukan hal yang benar, hal yang kudus. Tapi kalau kita melihat hal yang tidak benar, kita sedih dan kita berdoa supaya orang itu diubahkan. Nggak perlu kita mencaci maki, tapi kita belajar untuk mengasihinya. Berikutnya, bahwa orang yang sudah memiliki kasih, ia memiliki sikap sabar menanggung semuanya, tabah menanggung semuanya, mengharapkan semuanya. Kita ingat bagaimana Stefanus, Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60, ketika dibawa keluar kota, dia dirajam karena memberitakan Injil. Pada saat dirajam dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus, detik-detik dia mau mati, hidup di dalam kasih, melepaskan pengampunan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita mengampuni orang hanya 70 kali 7. Berapa itu? 490 kali. Sementara 1 tahun cuma 365 hari. Jadi Stefanus ketika dia dirajam pakai batu, dia siap menanggung semuanya. Dia tidak memberontak, dia tidak bersungut-sungut. Kenapa aku dirajam pakai batu padahal aku memberitakan Injil? Jadi kalau engkau melakukan yang benar, engkau dihina orang, direndahkan orang, jangan sedih, sebab ada Roh Kudus yang memberikan kasih kepadamu dan engkau sabar menanggung semuanya. Yang terakhir, buah daripada kasih itu, orang yang sudah memiliki kasih, orang itu tabah menanggung semua yang sedang terjadi. Kita ingat bagaimana dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23-25, Paulus dan Silas juga ditangkap, disiksa, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, kakinya dipasung. Tetapi di dalam penjara mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menangis, tapi mereka tabah menanggung semuanya, malah mereka berdoa menyembah kepada Yahweh. Itu buktinya karena mereka tabah menghadapi semuanya. Di akhir zaman ini akan semakin banyak kesulitan yang akan terjadi, maka engkau harus tabah menghadapi semuanya. Dan engkau harus hidup dalam kasih supaya engkau bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah melalui firman ini, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Paulus hidup dalam kasih, mengasihi setelah tembok-tembok penjara itu runtuh. Mereka memberitakan Injil kepada kepala penjara itu. Ada kasih yang nyata. Ketika Stefanus dirajam pakai batu, dia mengasihi mereka. Ketika
Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dia mengasihi saudara-saudaranya. Maka hiduplah dalam kasih itu, supaya engkau mencerminkan pribadi anak Bapa di surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau telah mengasihi kami dan menerima kami apa adanya, menghapus segala dosa, pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami. Maka kami juga mau belajar hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau mengasihi orang lain di sekeliling kami, termasuk musuh-musuh kami, karena itu perintah-Mu agar kami mengasihi musuh kami. Bapa, biarlah firman-Mu ini mengurapi, menjamah setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga pemuda remaja. Engkau jamah supaya mereka hidup dalam kasih-Mu. Juga baik dalam rumah tangga, bapak-bapak memiliki kasih, ibu-ibu juga memiliki kasih, juga anak-anak memiliki kasih terhadap orang tua, juga para hamba Tuhan mengasihi Engkau, mengasihi jemaat, juga jemaat mengasihi hamba Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga seluruh gereja-Mu, persatukan semua dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.